Shalom Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, senang jumpa dengan Bapak Ibu. Saya menyapa Bapak Ibu dari tempat saya berada di sini. Saya ada di sekitar wilayah Bandung dan saya ingin dalam perjumpaan ini membantu kita mempersiapkan diri untuk menghadap pada meja perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu besok dilayani oleh Pendeta Yusak. Oleh karena itu, mari kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, menjadikannya dasar untuk kita memasuki meja perjamuan Tuhan, dan kita berdoa supaya Tuhan mempersiapkan diri kita untuk bisa menjalani perjamuan kudus besok dengan hikmat dan membawa sebuah manfaat yang membangun kesegaran keimanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami berkumpul bersatu hati untuk bisa menyambut meja perjamuan Tuhan yang akan kami nikmati bersama dengan seluruh anggota keluarga dari GKI Aji Barang, dan kami akan memasuki persiapan ini dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong supaya kami semua memiliki satu hati dan satu iman dan juga keinginan yang sama untuk bisa dibangun di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu itu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya ke mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kisah dari pemanggilan Nabi ini adalah sebuah kisah yang menunjukkan kepada kita bahwa siapapun kita, di tengah tempat apapun kita di muka bumi ini, tidak ada yang dapat membuat kita menjadi bersih daripada dosa. Karena kenapa, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, lihatlah bagaimana Yesaya mendapat hadirat Tuhan di dalam bait Allah. Dia sendiri, Yesaya, adalah seorang bagian daripada keimaman, seorang imam, seorang pendeta dengan jabatannya pada waktu itu, dan juga dia sedang berada di bait Allah, di rumah Tuhan. Di sana dia ada di tempat yang katanya paling kudus, di dalam jabatan yang paling kudus di dunia ini. Tetapi ketika hadirat Tuhan menghampiri dia berkata, celaka. Kenapa? Dia katakan, aku orang najis bibir di tengah-tengah kumpulan orang najis bibir. Karena kekudusan Tuhan tidak dapat terbandingi dengan kekudusan, kemuliaan, kesucian apapun di dunia ini. Di tempat sesuci apapun di muka bumi ini, di dalam jabatan sesuci apapun di dunia ini, ketika berhadap-hadapan dengan Allah, maka menjadi sesuatu yang seperti hitam dengan putih. Kelihatan benar bahwa kita itu kotor. Maka di dalam segala sesuatu
Yesaya berkata, celaka kalau yang kotor berhadapan dengan yang murni, yang bersih, yang mulia, yang kudus. Maka yang kotor itu akan ditelan, binasa oleh yang kudus itu. Sehingga dia merasa takut sekali berhadapan-hadapan dengan Tuhan yang kudus di dalam bait Allah pada saat itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, di dalam segala kerendahan hati mengakui segala kekotoran yang ada di dalam dirinya, maka Tuhan melalui serafim yang terbang di sekelilingnya segera menghampiri Yesaya dan mengambil capit untuk mengambil bara dari atas mezbah dan menaruhkan capit itu yang berisi bara ke mulut daripada Yesaya. Dan serafim itu berkata mewakili daripada Tuhan, lihatlah, bara ini telah menyentuh bibirmu dan engkau telah menjadi kudus, engkau telah diampuni dosamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, jika hadirat Tuhan saja membuat gemetar seorang Yesaya di dalam bait Allah yang luar biasa megah, yang menghadirkan kemuliaan dunia yang paling tersohor, dibangun dengan kayu-kayu yang terbaik, emas, sepuhan, perak yang terbaik di dunia, di bait Allah Yerusalem saja, maka tidak dapat dibandingkan dengan hadirat Tuhan yang kudus yang datang menghampiri Yesaya. Dan Yesaya merasa ketakutan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita bukan saja dihampiri hadirat Allah, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus menghampiri kita dan menawarkan kita perjamuan kudus, makan darah dan tubuhnya sendiri untuk mendapatkan ampunan dosa. Harusnya kegentaran kita lebih besar daripada kegentaran yang dialami oleh Yesaya. Dulu teofani atau hadirat penampakan ilahi menggetarkan bait Allah Yerusalem dan menggetarkan hati daripada Yesaya. Bagaimana dengan Yesus yang datang dan menawarkan perjamuan kepada kita? Harusnya hati kita bergetar. Siapa aku ini, Tuhan? Sehingga orang berdosa seperti aku, Engkau hampiri, Engkau nyatakan untuk mendapatkan keselamatan dan penebusan dosa, boleh menerima tubuh dan darahmu sendiri. Di dalam kegentaran itu, kita mungkin akan berkata, celaka, astaga. Tapi Tuhan katakan melalui firman ini, ketika saya gumulkan bersama dengan Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kata-kata yang kita harus katakan bukan celaka atau astaga lagi, tetapi puji Tuhan, Engkau terus mengingat kami orang yang berdosa ini. Dan oleh karena itu kami bersyukur kami boleh disapa oleh Tuhan, dan kami menyambut sapaan Tuhan, undangan Tuhan untuk perjamuan kudus. Kami mau menghadap Tuhan, menerima tubuh dan darah Kristus yang telah diberikan bagi kami. Jadi Bapak, Ibu, melalui renungan ini betul ada kegentaran, tetapi juga ada kegemaran. Sebagaimana Yesaya gentar, tetapi dia juga menjadi gemar setelah ia tahu bahwa ia boleh dikuduskan, dibenarkan, diampuni dosanya oleh Tuhan. Begitupun kita di dalam segala keberdosaan kita menyambut perjamuan kudus, ada kegentaran bahwa hadirat Tuhan boleh datang dan ditawarkan bagi kita. Siapa kita? Tetapi ada kegemaran juga bahwa ternyata Tuhan memperhatikan kita. Oleh karena itu, perjamuan kudus besok, mari Bapak, Ibu, ajaklah juga keluargamu, juga orang yang kenal denganmu, yang merupakan orang-orang yang telah memberikan diri untuk dibaptis, untuk ikut. Anakmu, saudaramu, pasanganmu,
di dalam kegentaran dan kegemaran menghadap meja Tuhan, untuk bisa menerima tubuh dan darahnya, untuk menerima pengampunan dosa dan penyatuan diri dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita akan menutup renungan firman ini dengan kita menaikkan pujian, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Terombang-ambing bergelut, gentar di kancah gemelut. Ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita akan memasuki persiapan perjamuan kudus dengan kita membaca formulir liturgis yang mungkin telah Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian dengar dan bahkan terima melalui warta cetak ataupun warta secara online via WA. Mari kita memperhatikan setiap bagian dalam formulir liturgis persiapan perjamuan kudus itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, pada kebaktian Minggu tanggal 3 Juli besok jam 10 pagi di pos Karangpucung Majenang, dan juga pukul 16.30 di GKI Aji Barang, kita akan sama-sama merayakan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Yusak. Untuk menyambut dan ikut serta di dalam pelayanan itu, maka marilah kita mempersiapkan diri kita secara bersama-sama. Yang pertama, pada malam perjamuan, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan itu untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti bagaimana murid dahulu mengalami kehadirannya bersama-sama dengan mereka. Mengenang Kristus berarti juga menyadari bahwa secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir
melayani, menderita sengsara, mati dan dibangkitkan, dimuliakan di surga. Maka marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui kehidupan kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan, yaitu karya Kristus dan juga penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, serta kenaikannya ke surga sampai pada kedatangannya yang kembali yang kedua kali, adalah sesuatu yang terkait erat dengan kehidupan kita? Mari kita merenungkannya. Perenungan kita yang kedua. Pada saat perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti kita dipersatukan dengan Kristus sehingga Ia kemudian menjadi kepala kita dan kita adalah tubuhnya. Menerima tubuh dan darah Kristus berarti juga kita dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya untuk menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita? Di dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga, jemaat, masyarakat, di dalam setiap kehidupan dan segi-seginya. Apakah Kristus telah menjadi kepala? Yang kedua, apakah kita menghayati bahwa kita adalah saudara sebagai satu anggota tubuh Kristus yang harus saling memperhatikan seorang terhadap yang lain di dalam gereja? Mari kita diberikan saat hening untuk merenungkannya. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberikan hidup kita bagi keselamatan dunia. Maka marilah kita merenungkannya. Apakah kita dalam persekutuan dengan Kristus kita mau menjadi pribadi yang berkurban bagi keselamatan orang lain dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita juga menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah-tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus, melihat, mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Dan sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan di lingkungan hidup kita? Dan sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang mau terus berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Tuhan di dalam segala kekurangan kita menolong kita untuk bisa mempersiapkan diri dan boleh merayakan perjamuan kudus pada tanggal 3 Juli mendatang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang gentar, takut ketika Tuhan mau hadir bagi hidup kami. Tetapi ketika Tuhan mau hadir dan katakan, Engkau akan kubenarkan, Engkau akan kukuduskan melalui tubuh dan darahku yang kuberikan kepadamu, maka selain gentar kami juga gemar, senang, karena Tuhan di dalam segala kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu, Kau tetap mau menerima, mengasuh kami. Maka izinkanlah kami pada Minggu tanggal 3 Juli besok, kami dapat menghadiri pertemuan ibadah kami dan mengikuti perjamuan kudus. Kami doakan Pendeta Yusak yang akan melayani dengan para penatua yang akan melayani di sana. Biarlah Tuhan boleh tolong. Dan kami juga berdoa bahwa cuaca juga boleh terang sehingga kami boleh mengikutinya tanpa sebuah halangan. Kami juga berdoa semoga kami dan seluruh keluarga kami beserta dengan anak-anak kami yang merupakan anggota keluarga Allah tanpa dibeda-bedakan boleh hadir untuk mengikuti perjamuan kudus dengan hikmat dan hormat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah perjamuan kudus kami terima, biarlah Tuhan juga boleh pimpin hidup kami semakin serupa Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian pertemuan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku selalu. Amin.